Rudi Hartanto. Saat melihat mata lelaki itu, Kuni bisa melihat kalau putih matanya berwarna kuning gelap dan bukannya putih. Bahkan kulitnya juga berwarna kuning. Saat menatapnya lagi tiba-tiba. Nama Rudi Hartanto. Usia 45 tahun. Status menderita penyakit hepatitis alkoholik dan sangat tinggi beresiko penyakit lanjutan yaitu sirosis. Hepatitis alkoholik adalah peradangan hati yang diakibatkan karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Penyakit ini dapat berkembang menjadi sirosis apabila pasien tetap mengonsumsi alkohol. Sirosis tidak dapat disembuhkan. Saat terjadi sirosis, jaringan hati yang normal akan rusak dan tergantikan oleh jaringan parut. Lambat laun hati akan berhenti berfungsi. Hepatitis alkoholik adalah penyakit serius dan dapat berujung pada kematian. Melihat rincian tersebut membuat Kuni merasa sangat kasihan padanya, hanya saja dia bukan malaikat, jadi dia tidak bisa menolong sesuka hatinya. Saat pelayan itu menghampiri pria paruh baya itu, mata Kuni terbelalak tak percaya, karena yang di hadapan pria tersebut adalah alkohol absins. Jenis minuman keras yang kadar alkoholnya paling tinggi, yakni 90%. Absins adalah hasil penyulingan dari fermentasi jamu serta dedaunan. Saat pria paruh baya itu membuka tutup botolnya, tiba-tiba ada suara lembut yang melarangnya. "Ayah, aku mohon berhentilah. Kondisi ayah sudah sangat kritis. Aku takut ayah akan menyusul ibu," ucapnya sembari memohon. "Jangan halangi ayah. Ayah sudah kebal dengan ini. Ayah tidak akan apa-apa. Ayah hanya ingin melampiaskan kekesalan tadi," ucapnya sedikit marah. Namanya juga perjudian ayah, kadang menang kadang kalah, apalagi di toko masih ada stok, jadi yang sabar ya, ucap gadis itu dengan lembut dan sedikit memohon lagi. Mendengar pembicaraan mereka, membuat Kuni sedikit banyak mengetahui permasalahannya. Hanya saja kali ini tindakan pria tersebut sudah tidak bisa ditoleransi. Saat dia menuang minumannya, tiba-tiba Kuni berdiri dan berjalan menghampiri pria tersebut. Kemudian Kuni mengambil gelas dan botol yang ada di hadapan pria tersebut. "Mohon maaf Tuan, sebetulnya saya bukan malaikat. Hanya saja saya tidak ingin melihat kejadian yang tidak saya inginkan di depan mata saya sendiri. Jadi untuk kali ini saja biarkan saya menyeduh teh sebentar saja dan saya akan mengembalikan minuman Anda jika saya sudah pergi. Mohon untuk bersabar sebentar." Setelah itu dia langsung kembali duduk. Melihat tindakan Kuni membuat pria tersebut mengepalkan tangannya. "Kamu tidak tahu siapa saya?" Pria tersebut berteriak dengan keras, sehingga membuat semua orang yang ada di bar tersebut menatap mereka. Saat melihat yang berteriak adalah pria paruh baya itu, mau tak mau mereka langsung menundukkan kepala dan tidak berani protes atas gangguan barusan. "Maaf Tuan Rudi, apa ada masalah? Mohon maafkan kami jika ada kesalahan dari kami. Pergilah, bukan urusanmu." Mendengar perintah pria tersebut, manajer langsung pergi tanpa bertanya lagi. Sedang Kuni menatap pria tersebut dengan senyuman licik. "Oh, jadi nama Anda adalah Rudi, seorang pecandu berat yang mengidap hepatitis alkoholik. Percayalah padaku, jika Anda minum 1 teguk saja minuman absins ini, hanya dalam 2 hari Anda akan dimakamkan." Mendengar penjelasan Kuni membuat Rudi tak percaya. Dari mana dia tahu kalau dia mengidap hepatitis alkoholik? "Tuan, bagaimana Anda tahu kondisi ayah saya? Apakah kita saling kenal?" Wanita itu lalu berdiri dan berbalik menatap Kuni. Saat Kuni melihatnya, ada sedikit getaran dalam hatinya, hanya saja rasanya berbeda dari Kinan, jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Jika dilihat sekilas, wanita ini memiliki paras yang sangat cantik, tubuh yang ramping dan memiliki kelopak mata yang besar. Jika dinilai, Kuni akan menilai angka 99 dari 100, hanya saja bentuk tubuhnya yang ramping membuatnya seperti orang yang kekurangan gizi. "Mohon maaf Nona, kita tidak saling kenal, hanya saja saya tidak ingin melihat hal yang menakutkan hari ini. Jika ayah Anda meminumnya seteguk saja, dia akan langsung kejang-kejang dan membutuhkan ambulan. Suara ambulan sangat berisik dan saya tidak suka. Beraninya kamu menyumpahi saya dasar pemuda kurang ajar," ucap Rudi geram.
Berhentilah berteriak Tuan, di sini ramai orang, ucap Kuni. Rudi semakin geram dengan ucapan Kuni yang menyalahkannya. Dia pun berjalan menghampiri Kuni untuk menamparnya. Tapi saat akan menamparnya, tiba-tiba putri Rudi langsung memegang tangan Rudi. Ayah, berhentilah arogan, di sini tempat umum, ucap wanita itu. Tuan, maafkan tindakan ayah saya, dan terima kasih telah membantu saya mencegah ayah saya minum-minum lagi. Mendengar ucapan wanita muda itu, membuat Kuni merasa terheran-heran. Biasanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi sekarang kebalikannya. Ia tidak apa-apa, sebentar, sambil menyeduh teh terakhirnya. Setelah itu, Kuni langsung menyerahkan botol itu pada Rudi lalu dia pergi. Silahkan diminum Tuan, karena saya mau pergi sekarang. Melihat tindakan Kuni membuat Rudi semakin marah, berbeda dengan putrinya yang justru berlari dan membungkuk pada Kuni. Tuan, mohon tunggu sebentar. Bisakah Anda menyembuhkan penyakit ayah saya? Ucapnya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Melihat putrinya membungkuk di hadapan pria lain, membuat Rudi semakin dan semakin marah lagi. Sissel, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membungkuk pada manusia rendahan seperti dia? Teriak Rudi marah. Diam ayah, apakah harta ayah bisa menyembuhkan penyakit ayah? Apakah harta ayah membuat ayah berumur panjang? Lihatlah ayah. Ayah baru berusia 45 tahun, tapi kondisi ayah sekarat. Aku tidak ingin kehilangan ayah. Cukup ibu yang pergi. Aku tak mau ada yang pergi lagi. Sissel menangis setelah mengeluarkan keluh kesahnya selama ini. Suasana ini membuat hati Kuni tergerak. Dia merasa iba dengan beban yang ditanggung Sissel. Bagaimana ada wanita yang rela membungkuk di depan pria yang tidak dia kenal. Sebelum Kuni pergi, dia balik berjalan menuju Rudi. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memegang tangan Rudi, memijatnya dengan mengaliri energi kehidupan. Setelah 5 menit dia memijat Rudi, lalu dia bisa melihat kulit dan putih mata yang kembali normal. Melihat kulit yang sudah normal, dia lalu berbalik, tak lupa sembari berkata pada Rudi. Berterima kasihlah pada putrimu, jika bukan karena dia, aku tidak akan sudi membantumu. Sekarang kamu bisa meminum absins ini sampai habis, tapi satu yang harus kamu ingat, hatimu masih tetap dengan kondisi yang sama. Saya hanya bisa meminimalkan gejala awalnya, untuk pengobatan hatinya, saya membutuhkan peralatan khusus lainnya. Setelah menjelaskannya, Kuni lalu pergi mengarah ke pintu. Saat berada di ambang pintu, tiba-tiba suara keras dari lutut yang menyentuh tanah terdengar sampai-sampai semua orang menoleh ke asal suara tersebut. Berukuk. Note, maaf para reader, tadi terjadi salah input antara bab 37 bab 38, itu terbalik, Emsklum habis negadang dan masih ngantuk. Bab 40, kaya mendadak. Tuan, tolong sembuhkanlah saya. Saya akan memberikan semua harta saya. Ucap Rudi sambil menangis. Saya mohon Tuan, tolong sembuhkan ayah saya. Ucap Sissel sembari tetap membungkuk. Saat melihat Sissel masih membungkuk, Kuni lalu berjalan menuju Sissel dan membuatnya berdiri sempurna. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya Sissel dipegang seorang laki-laki selain berjabat tangan. Itu membuatnya sedikit tidak nyaman, karena dia tidak terbiasa. Tapi kali ini keadaannya berbeda, kondisinya sangat tidak menguntungkan buatnya karena dia ingin pemuda di depannya menyembuhkan ayahnya. Bahkan dia rela memberikan tubuhnya asal ayahnya benar-benar sembuh. Tuan Rudi, bukankah Anda bisa berdiri sendiri? Cepat berdirilah. Saya tidak minat menyentuh seorang laki-laki. Ucapnya sambil memandang Sissel. Bukankah aku tadi sudah bilang, kalau aku butuh peralatan khusus, jadi berhentilah memohon, setelah aku beli peralatan itu aku bisa menyembuhkan ayahmu. Kemudian dia pergi dan tidak menoleh ke belakang. Melihat Kuni pergi, Rudi langsung menyuruh Sissel untuk mengejarnya, bagaimanapun di depannya ada seseorang yang sangat misterius. Jadi apapun caranya dia harus bisa berteman dengannya. Melihat kode yang diberikan oleh sang ayah, membuat Sissel berlari kecil untuk mengejarnya. Saat sampai di tepi jalan, Kuni sudah naik sepeda motornya. Saat melihat Sissel berlari ke arahnya, Kuni menunggunya untuk bertanya apa ada keperluan lain.
Setidaknya sudut pandang Kuni mengenai Sisel adalah seseorang yang baik. Bahkan dari awal sampai akhir dia tidak pernah menunjukkan perbuatan yang tercela. Itu yang membuat Kuni sedikit menghargainya. Ada apa? Tanya Kuni tanpa melihatnya. Tuan, bolehkah saya mengantar Anda kemanapun Anda pergi malam ini? Ini sebagai bentuk terima kasihku pada Anda hari ini. Saya mohon Tuan. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Ucapnya datar. Saya mohon Tuan. Saya merasa tidak enak hati jika saya tidak membalas kebaikan Tuan hari ini. Baiklah, cukup lepaskan pakaian bagian atasmu semuanya. Mendengar perkataan Kuni, membuat Sisel merasa sedikit hina, tapi demi kesembuhan sang ayah, dia akan melakukan apapun. Apa Anda yakin Tuan cuma itu saja? Kalau Anda mau saya rela melepaskan semuanya? Ucapnya malu-malu. Mendengar perkataan Sisel, membuat Kuni semakin yakin kalau dia sama konyolnya dengan Kinan. Dasar gadis konyol. Lalu dia pergi ke tempat perjudian batu giok. Setelah 15 menit, dia akhirnya sampai di tempat tersebut. Melihat tempatnya yang luas, besar dan bising, membuat Kuni sedikit tidak nyaman. Tapi jika ingin kaya mendadak, maka tempat ini bisa menjadi referensi terbaik. Setelah memarkir sepeda motornya, lalu Kuni masuk dengan canggung, karena ini baru pertama kalinya dia ke sini. Waktu sudah menunjuk pukul 6 sore saat dia masuk. Saat dia melihat banyak orang yang sedang menyentri bongkahan batu giok yang utuh, Kuni merasa nampak bodoh dan dia pun tersenyum canggung. Sementara di tempat lain, Sisel masih terpaku di pinggir jalan. Saat tersadar dia lalu kembali masuk ke dalam, sedang sang ayah merayakan kesembuhan sementaranya dengan menraktir semua orang. Setelah berteriak kepada manajer untuk memasukkan semua tagihan pada bilnya, dia lalu berkata pada Sisel untuk kembali ke perjudian batu giok. Dia merasa akan untung besar kali ini. Kali ini Sisel hanya diam karena perkataan Kuni. Dia tidak percaya kalau Kuni menolaknya. Bahkan dia tak percaya kalau ada laki-laki yang bisa mengacuhkannya seperti Kuni. Sementara Kuni melihat-lihat sambil memainkan senter yang telah disediakan, dia bisa melihat dari yang besar dan kecil, dari yang termurah sampai yang termahal, dia mengetahui semuanya. Dalam ruang yang besar ini, terdapat 3 ruangan yang memiliki ukuran batu giok berbeda-beda. Dari ruangan yang terkecil memiliki setidaknya 5.000 buah yang berukuran paling besar sebesar bola basket. Sedang ruangan tengah memiliki batu berkisar 10-500 kilo, dan di ruang utama terdapat hampir 100-an batu giok dengan harga beli paling sedikit 500 juta sampai miliaran, di mana bobot setiap batu berkisar antara 1 ton ke atas. Saat melihat-lihat batu di ruang utama, Kuni sebenarnya tertarik pada 3 batu, meskipun harga jualnya sekitar 160 miliar, tapi untuk membeli ketiga batu itu membutuhkan uang 15 miliar. Dia lalu berbalik pergi ke ruang tengah dan melihat-lihat di sana. Satu demi satu batu dilihatnya, hanya saja cara dia melihatnya berbeda dengan orang lain. Saat orang lain melihat batu dengan senternya, dia hanya perlu melihat tulisan di atas batunya, jadi dia tidak memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengamati sebuah batu. Ketika dia berada di tengah-tengah ruangan, tiba-tiba dia berhenti dan tertarik dengan salah satu batu yang ada di sana. Batu giok imperial. Berat sekitar 200 kilogram. Berkualitas sangat tinggi. Harga jual sekitar 1,1 triliun. Melihat rincian di atas batu membuat Kuni sangat terkejut. 1,1 triliun, 1,1 triliun, 1,1 triliun, gumam Kuni dalam hati. Saat melihat harga yang tertera di batu tersebut adalah 350 juta, Kuni langsung memanggil pelayan yang ada di sana untuk membelinya. Tak lupa dia juga membeli 2 buah lagi seharga 115 juta dan 110 juta. Dengan sengaja Kuni menghamburkan 225 juta untuk sikap rendahnya itu. Lalu Kuni berjalan keluar dan kembali menuju ruangan umum tempat itu, di mana batu kelas rendah yang biasa dibilang rongsokan ada di sini. Saat melihat-lihat, Kuni bisa melihat hampir setiap bongkahan yang ada di sini adalah sampah. Hanya saja dia tidak cepat-cepat untuk pulang, makanya dia sedikit melihat-lihat untuk mencari emas dalam tumpukan jerami. Setelah hampir 10 menit dia berkeliling di ruangan umum ini,
dia melihat ada beberapa batu yang bisa dibilang sedikit berkualitas. Misal batu nomor 335 dan 365 harga beli kedua batu itu hanya sekitar 45 juta saja. Tapi jika dipotong akan menghasilkan sekitar 1,3 miliar. Dan ada lagi, batu berbentuk lonjong seperti bola rugby ini, jika dibeli dengan harga 75 juta, tapi saat dipotong berharga 850 juta. Selain itu ada yang harga belinya di bawah 10 juta, tapi saat dipotong seharga 200 sampai 300 jutaan, hanya saja jika bukan Kuni yang membelinya, maka kemungkinan orang yang berjudi batu giok ini memiliki 50% untuk menang atau kalah. Setelah memilih 7 batu di ruangan umum, Kuni menghabiskan 175 juta untuk 3 buah batu bernilai 2 miliar dan 4 buah batu bernilai sampah. Tuan, Anda di sini? Bab 41, Untung Besar. Setelah dijumlah di ruang tengah menghabiskan 350 juta, 115 juta, 110 juta totalnya 575 juta. Sedang di ruangan umum Kuni menghabiskan uang senilai 175 juta. Total semuanya adalah 750 juta untuk mendapatkan 1,1 triliun lebih. Bukankah itu sebuah keuntungan yang sangat besar, batin Kuni. Tuan Anda di sini? Mendengar suara yang sangat akrab barusan, membuat Kuni merasa canggung, bahkan hanya kurang dari 1 jam dia sudah bertemu lagi dengan laki-laki ini. Kuni tidak ingin menghiraukan suara Rudi dan pura-pura tidak mengenalnya. Hanya saja, saat dia akan berjalan menjauh tiba-tiba. "Oh Tuan, kita bertemu lagi?" sapa seorang wanita sambil berjalan mendekatinya. Hanya suara Sisel yang tidak bisa Kuni abaikan. Dia pun langsung berbalik untuk menatap Sisel dan tersenyum sembari membalas sapaannya. Sisel pun semakin senang dan tanpa sengaja dia langsung menggandeng lengan Kuni sambil tersenyum, seolah-olah dia bertemu kekasih hatinya. Melihat tatapan orang di sekitarnya yang sedikit canggung, membuat Kuni ingin melepas pegangan tangan Sisel, tapi Kuni tidak bisa mempermalukan wanita yang baik ini di depan semua orang. Kuni pun mau tak mau berbisik pada Sisel untuk melepasnya. Awalnya Sisel tidak mau, tapi ketika Kuni berbicara bahwa besok sore dia akan menikah, Sisel langsung terkejut dan mau tak mau mundur sembari menghibur dirinya sendiri. "Tuan, jika ada batu yang ingin Anda beli, jangan khawatir, saya akan membayarnya untuk Anda." Meskipun pertanyaan Sisel sedikit berharap, tapi dalam hatinya dia kecewa. Mungkin dia iri dengan wanita yang akan Kuni nikahi. Sedang Rudi saat tahu tidak dihiraukan, dia hanya diam saja dan berlari kepada manajer untuk bertanya apakah Kuni membeli batu. Jika Kuni membelinya, maka dia akan membayar semuanya. "Maaf Tuan Rudi, pemuda itu sudah membayar penuh," ucap manajer lirih. "Baiklah Sisel, mungkin lain kali saja. Saya sudah selesai dan ingin memotong semua batu yang sudah dibeli. Jadi silakan kamu melihat-lihat batu itu bersama ayahmu." "Tidak Tuan, aku ingin melihat hasil dari batu yang Anda beli. Dan juga jika Anda memperoleh batu yang bagus, aku harap Anda mau menjualnya di toko kami," ucapnya penuh harap. Sebetulnya Sisel ingin lebih lama dengan Kuni. Makanya dia tidak akan pergi jauh dari Kuni selama Kuni masih ada di sini. Melihat Sisel tidak ingin pergi, Kuni hanya bisa berkata baik agar tidak menyinggung Sisel. Setelah di depan mesin pemotongan, Kuni langsing menyuruh memotong batu giok impralnya yang dibelinya pertama kali dan seharga 1,1 triliun tersebut. Melihat batu yang besar di depannya, membuat Kuni sedikit gugup, tapi dia sudah tidak meragukan lagi mata dewanya, makanya dia gugup bukan karena hasilnya, tapi karena dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sehingga kejutan besar harus dibuka di awal dan semakin ke belakang semakin mengecewakan. "Pak, mau potong seperti apa?" tanya tikang potong giok. "Potong jadi 2 saja." "Baik." Setelah batu diberi garis memanjang di tengah, lalu batu giok tersebut dipotong, kurang lebih selama 45 menit, karena batu itu merupakan batu terbesar yang Kuni beli. Setelah 45 menit, petugas itu mematikan mesin dan membersihkan sela-sela batu giok yang telah dipotong. Baru diusap 1 kali saja, di pinggir batu giok sudah terlihat warna hijau pekat yang bening tanpa ada cacat pun.
Semua orang yang melihatnya merasa takjub, tak terkecuali Kuni yang membelinya. Selama ini, Kuni tidak tahu warna dari giok kualitas tinggi, yang dia tahu adalah harga jualnya dari mata dewa yang diwariskan oleh kakek buyutnya. Saat sudah dibersihkan semua, terlihat kilau hijau yang sangat indah, bahkan semakin hijau karena terkena lampu neon yang terang. Sisel langsung lompat-lompat dan berteriak keras sambil memeluk Kuni. "Tuan, bukankah tadi Anda bilang jika mendapat batu giok yang bagus akan dijual di toko kami?" Ucap Sisel sambil memandang Kuni. Sedang orang-orang di belakang merasa geram dengan apa yang Sisel lakukan. "Anda tidak boleh begitu, Nona Hartanto. Kami juga membutuhkan bahan berkualitas tinggi seperti ini. Ini batu giok imperial berkualitas tinggi, toko Fajar Bulan bersedia membeli semuanya 500 miliar. Mendengar tawaran toko Fajar Bulan, membuat Kuni langsung tahu kalau toko itu tidak boleh dijadikan teman. Mungkin dulu saat Kuni tidak mendapat warisan ilmu dari kakek buyutnya, uang 500 miliar adalah uang yang sangat menggiurkan. Itu karena Kuni tidak tahu harga asli barang tersebut. Tapi sekarang Kuni sudah tahu harga asli batu giok imperial dari mata dewanya, jadi harga itu tergolong sangat rendah. Mendengar harga itu, banyak yang menaikkan tawan mereka sahut bersahutan. 550 miliar, 600 miliar, 800 miliar, 900 miliar, 1 triliun. Mendengar 1 triliun, semua orang langsung menatap pada sumber suara tersebut. Itu adalah suara dari Wanto Biradi, saingan dari keluarga Hartanto di kota Malang ini. Apakah kalian tidak malu? Batu giok imperial kualitas tinggi ini jika diolah akan menghasilkan lebih dari 6 triliun dan kalian hanya menawarnya 1/5 dari harga barang. Jadi, toko giok Hartanto akan menawarkan 2,5 triliun. Mendengar tawaran Rudi, Kuni menduga bahwa Rudi ingin membalas kebaikannya saja. Sehingga Kuni tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Sisel langsung menarik lengan Kuni karena bengong. "Tuan, sudah dengarkan? Anda bersedia menjualnya kepada kami kan?" Ucapnya. "Saya tidak tahu harganya berapa, tapi saya akan menjualnya jika ada yang membayarnya." Mendengar perkataan Kuni, membuat Sisel senang, lalu dia mengambil handphone dari dalam tasnya dan meminta nomor rekening Kuni. Saat akan mentransfer. "Tuan, apa nama Anda, baik Kuni Mieza?" "Iya betul," ucap Kuni. "Tuan Mieza, senang berbisnis dengan Anda?" Tidak, panggil saja aku Kuni." "Baiklah Tuan Kun. Silahkan cek saldo rekening Anda." Klunting. Bunyi pesan masuk dan saat Kuni melihatnya, dia tidak tahu berapa yang Sisel transfer karena ada terlalu banyak nol di belakangnya. Saat menghitung dari belakang pelan-pelan, Kuni langsung tahu kalau itu 2,5 triliun. "Tuan Kun, sisa batu yang lainnya bagaimana kalau saya beli semuanya? Silahkan Anda membuka harganya." Ucap Sisel sambil menggoda Kuni. "Tidak perlu Sisel, aku akan memberikannya secara gratis pada kamu. Tapi jangan salah sangka dulu, takutnya batu itu tidak sebaik yang aku pilih barusan. Jangan khawatir Tuan Kun, saya akan menukarnya dengan mobil Dodge Viper keluarga kami. Harganya kisaran 2,2 miliar, apa itu kurang Tuan Kun?" Sisel berkata dengan penuh semangat seolah-olah dia sedang memberikan makanan ringan pada Kuni. Bab 42 20 miliar. "Tidak Sisel, seperti ucapanku barusan, saya akan memberi sisa batu saya secara gratis pada kamu," sahut Kuni. "Kalau begitu Tuan Kun, saya juga akan memberikan mobil Dodge Viper kami secara cuma-cuma saja. Hitung-hitung itu sebagai bentuk terima kasih keluarga kami karena Anda memberikan 3 triliun lebih secara cuma-cuma pada keluarga kami." Mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Sisel membuat Kuni tak bisa berkata-kata lagi. "Kamu sepertinya jago sekali bertransaksi, tapi ingat, laki-laki tidak suka dengan wanita yang pandai bertransaksi." Mendengar ucapan Kuni membuat Sisel sedikit malu, karena Sisel bukan wanita bodoh. Dia tahu makna tersirat dalam ucapan Kuni. Selama ini dia masih single bukan karena harta keluarganya, tapi karena dirinya yang terlalu pandai dalam pekerjaan, sehingga banyak laki-laki yang kekurangan minat terhadap dirinya,
mereka takut diatur-atur oleh seorang wanita. "Jangan khawatir Tuan Kun, saya akan berubah demi Anda," ucapnya sambil menelpon sopir untuk mengirimkan mobil Vipernya di tempat perjudian Gyok-Ahala. Hanya dalam waktu 20 menit saja, tiba-tiba seorang pria masuk lalu menyerahkan kunci mobil pada Sisel, sedang Sisel langsung menuju Kuni untuk memberikan kunci mobil tersebut. Saat melihatnya, Kuni merasa bahwa mungkin dia akan terikat dengan keluarga Hartanto ke depannya, dan itu membuatnya tidak nyaman. "Jangan khawatir Tuan Kun, saya Rudi Hartanto masih berutang budi pada Anda, dan juga saya secara pribadi mengundang Anda untuk menghadiri acara amal keluarga Hartanto 2 hari lagi. Dan saya berharap Anda bisa datang." "Kalau begitu selamat malam Tuan Kun," ucap Rudi sambil berbalik dan pergi. Mendengar acara amal keluarga Hartanto membuat Kuni teringat dengan beasiswa yang diterimanya saat di SMA Taruna. Waktu itu tertulis jelas dia mendapat beasiswa yang bertuliskan beasiswa keluarga Hartanto. Saat Kuni ingin bertanya, Rudi sudah langsung pergi bersama sopirnya, sedangkan Sisel masih berdiri di depan Kuni. "Sisel, aku tidak terbiasa dengan mobil sport, bisakah kamu ambil lagi mobil ini? Atau begini saja, aku berikan mobil ini sebagai hadiah perkenalan untukmu?" Sisel hanya menggeleng kepalanya sekali. "Tuan Kun, saya tidak bisa menerimanya kembali. Bukankah hadiah perkenalan harus Anda yang membelinya langsung, bukan hadiah dari orang lain lalu dikembalikan?" Mendengar penjelasan Sisel, membuat Kuni sedikit malu. "Baiklah kalau begitu, ajari aku mengemudikan mobil ini dan kamu aku ajak makan malam setelahnya." Mendengar ajakan Kuni, membuat Sisel tersenyum senang sekali. "Baiklah kalau begitu, tunggu aku ya, aku akan pergi ke toilet dulu lalu kita akan pergi." Sisel hanya mengangguk pelan. Kuni langsung berjalan menuju toilet. Saat melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin Mei udah pergi, gumam Kuni. Saat itu dia langsung mencari Wakinan dan melihat nomor rekening Kinan. Setelah itu dia mentransfer 20 miliar pada Kinan. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, Kinan sedang tidur-tiduran sambil menunggu telepon dari Kuni. Saat dia sedang asik melihat videonya kemarin, tiba-tiba notifikasi pesan muncul di jendela timbulnya. Saat melihat sekilas, dia langsung terkejut karena nol di belakangnya banyak sekali. Lalu dia membuka pesan itu. "Penambahan saldo berhasil, Anda telah menerima saldo sebesar 20 miliar dari Baikuni Meza. Total saldo Anda saat ini 20 miliar 70.587. Melihat saldonya bertambah banyak, membuat Kinan hampir berteriak histeris saat dia menghitung dari belakang, 2 juta, 20 juta, 200 juta, 2 miliar, 20 miliar. 20 miliar, sayangku Kun. Tanpa menunggu lagi, dia langsung membuat panggilan video call. Sedang Kuni sedang buang air kecil, tiba-tiba dering telepon berbunyi. Saat melihatnya dia langsung mengangkatnya. "Hei sayang, ada apa menelponku?" "Sayang Kun, kamu ngirim uang banyak banget sayang, dapat dari mana?" "Tenang saja sayang, legal kok, Imyuch." "Imyuch, sekarang ada di mana sayang Kun? Kok tempatnya terang dan bersih?" "Ada di sini sayang," sambil mengalihkan kameranya ke tonggak Kuni. Sayang nakal dak, awas ya kalau ketemu, aku gigit tuh," dedek gemesnya ucap Kinan sambil tersenyum. Munafik ya, bilang aja mengacung tahan, pasti lagi pengennya goda Kuni. Tawah, sebel. "Ya udah tidur yang, jangan lupa besok aku tunggu di altar." "Dadah sayang Imyuak." "Dadah sayang Imyuak Imyuak Imyuak." Ketahuan lagi pengen ya. Belum selesai Kuni ngomong, udah diputusin tuh VC sama Kinan. Kuni langsung bergegas menuju Sisel dan mengajaknya pergi. Sementara Kinan di rumahnya masih saja tidak bisa move on dengan nol banyak di belakangnya. Di samping itu dia juga merasa kangen sama Kuni. Entah kangen apanya. Yang penting saat jauh begini rasanya ada yang kurang saja. Apalagi saat memikirkan malam pertamanya. Dia jadi senyum-senyum sendiri. "Cil, nih kuncinya," sambil melempar pada Sisel. Ini juga baru pertama kalinya ada yang melempar kunci mobil pada Sisel. Dia tidak bisa menangkapnya dan jatuh.
Melihat keadaan ini membuat Kuni merasa bersalah. Maaf ya, Cil. Aku lupa kalau kamu anak konglomerat. Pasti nggak terbiasa dengan perlakuan barbar macam ini. Tidak apa-apa, Tuan Kun. Saya saja yang tidak siap tadi. Ucapnya sambil memungut kunci di tanah. Setelah itu mereka berdua masuk. Saat sudah di dalam mobil, Sisel melaju pelan sambil menjelaskan semua fungsi yang ada di dalamnya seperti seorang SPG mobil sedang menjelaskan kepada pelanggannya. Sedangkan Kuni yang awalnya memperhatikan penjelasan Sisel, lama-lama dia langsung memperhatikan bibir Sisel yang berbicara tanpa henti. Semakin dilihat semakin mempesona saja batin Kuni. Tuan Kun? Tuan Kun? Tuan Kun? Saat panggilan ketiga membuat Kuni tersadar dari pikiran kotornya lalu menatap Sisel dengan senyum canggungnya. Maaf, Cil, aku tadi teringat tentang sesuatu, makanya aku melamun. Mendengar penjelasan yang tidak logis, akhirnya Sisel menunduk. Haruskah kita menyewa hotel Tuan Kun, agar Anda bisa melihat dan merasakan semuanya? Ucapnya lirih dengan tetap menunduk. Oh, tidak perlu, Cil. Kita langsung mencari tempat untuk makan saja. Kuni merasa heran dengan dirinya, apakah tubuhnya berkarisma, sehingga setiap wanita ingin bercinta dengannya. 10 menit kemudian mereka tiba di restoran Bingkai Emas, restoran bintang 5 yang ada di Kota Malang. Saat memasuki restoran Bingkai Emas, Kuni merasa takjub dengan dekorasi dan tata letaknya yang sangat memanjakan mata. Tak lupa dia memfoto beberapa spot yang dilihatnya bagus dan mengirimkannya langsung kepada kekasihnya, Kinan. Saat Kinan melihat pesan itu, dia langsung ingin sekali menelpon Kuni. Tapi karena takut mengganggunya, lalu dia hanya membalas saja dengan emotikan cemberut. Bab 43, Balas Budi Kuni. Setelah melihat balasan Kinan, membuat Kuni tersenyum nakal. Dia pun langsung membalas pesan tersebut dengan kata-kata romantis yang ingin diucapkannya setiap saat. I love you sayangku. Melihat balasan Kuni, membuat Kinan juga membalasnya dengan kata-kata yang sama. I love you too sayangku imyuj. Kuni lalu mengirim emotikan bibir dan menaruh HP-nya di saku celananya. Saat melihat sekitar, Kuni tidak melihat Sisel, dia pun berputar dan langsung bisa melihat Sisel di belakangnya. Tuan Kun, kalau Anda mau ke kamar kecil lagi bilang saja, biar aku tidak mengikuti Anda lagi. Kuda Sisel dengan tawa kecilnya. Saat melihat di depannya, Kuni langsung berbalik dan menggandeng tangan Sisel pergi. Nampak wajah merona di kedua pipi Sisel ketika Kuni menggandeng tangannya. Dan tatapan semua orang di sekitarnya tertuju pada mereka, tidak, maksud saya tertuju pada Sisel. Bahkan ada yang berbisik-bisik karena takut didengar oleh Sisel. Siapa laki-laki itu? Kenapa bisa menggandeng tangan Nona Sisel? Ia siapa dia? Apakah itu pacar Nona Sisel? Gak mungkin, Nona Sisel adalah dewi dalam dunia transaksi, mana mau dia diserat seperti itu. Meskipun mereka berbisik-bisik, Kuni bisa mendengarnya dengan jelas, sedang Sisel hanya menunduk karena malu dipegang tangannya. Bahkan dia tidak fokus dengan apa yang dikatakan orang sekitarnya. Yang jadi fokusnya saat ini adalah tangannya yang digandeng Kuni. Tuan Kun, bisa lepaskan tanganku? Pinta Sisel. Sudah dari tadi aku lepas, itu tanganmu sendiri yang megang. Ucap Kuni sambil melihat Sisel. Sebenarnya setelah Kuni mendengar obrolan orang pertama, dia langsung melepas tangan Sisel, karena takut jadi perhatian. Tapi karena Sisel terlalu fokus, dia jadi tidak bisa merasakan kalau tangannya sendiri yang memegang tangan yang lain. Sudah duduk di sini saja, Cil. Saat mengetahui tempat duduknya, Sisel hanya tersenyum, karena tempat duduk itu adalah tempat biasanya saat dia makan di sini. Mungkin Kuni tidak tahu kalau tempat duduk ini adalah meja VIP di mana setiap mejanya menghidangkan makanan lebih dari 50 juta rupiah. Wah, suasananya bagus ya. Lihat di sebelah kanan, ada kolam koi besar sekali, bahkan ikannya berwarna-warni sehingga membuat tempat ini menjadi tempat favoritku sekarang. Ucap Kuni mengagumi pemilihan tempat duduknya yang sangat bagus. Sisel hanya tersenyum sambil memandang Kuni. Setelah hampir 10 menit mereka duduk, tapi anehnya tidak ada pelayan yang menawarkan buku menu makanan pada mereka.
Kuni langsung melambai ketika ada pelayan berjalan di dekatnya. "Permisi Nona, tolong buku menunya," ucap Kuni sopan. Mendengar permintaan Kuni, Sisel hanya tersenyum. Sebelum pelayan resto itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara troli didorong dan pelayan itu langsung menepi. "Silakan Tuan, menu Anda sudah datang?" Melihat makanan di depannya, membuat Kuni menatap Sisel. "Tuan Kun, makanan ini disiapkan berdasarkan meja yang kita tempati. Jika kita duduk di meja umum sana, kita boleh memesan menu, tapi kita sekarang ada di meja VIP, jadi makanan ini akan langsung dibuat ketika ada seseorang yang duduk di sini. Itulah kenapa tidak ada pelayan yang melayani kita. Dan perkenalkan ini Chef Anton, chef bintang 5 terbaik di kota ini." Sambil menunjuk pada pria yang mendorong troli, Kuni tercengang dengan penjelasan Sisel. "Jangan bilang kalau ini restoran kamu." "Bisa dibilang begitu Tuan Kun, saya memiliki saham 30% di restoran ini dan paman saya Surya Hartanto pemegang saham terbanyak dengan 60%, sisanya 10% dialokasikan untuk acara amal keluarga Hartanto. Semua keuntungan keluarga Hartanto wajib menyisihkan pendapatan 10%-nya untuk acara amal yang diadakan setiap tahunnya." Mendengar ini membuat Kuni semakin yakin kalau keluarga Hartanto telah membantu biaya sekolahnya di SMA Taruna. "Tapi akan lebih baik jika aku bertanya langsung," batin Kuni. "Oh ya Sisel, apakah data-data dari anak asuh yang mendapat beasiswa dari keluarga Hartanto apa masih ada?" tanya Kuni penasaran. "Acara amal keluarga Hartanto sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu Tuan Kun, dan setiap tahunnya kita mencari 50 anak berbakat dan fakir miskin untuk membantu mereka menempuh pendidikan. Hanya saja untuk data itu sangat rahasia karena kita tidak boleh mengekspos data diri anak didik kami," ucap Sisel tegas. "Sejujurnya Cil, saya dulu pernah mendapat beasiswa dari keluarga Hartanto 7 tahun yang lalu. Tapi saya tidak yakin, apakah boleh saya melihatnya? Kalau itu benar, sebentar saya cek dulu. Kalau boleh tahu Anda lulusan universitas mana Tuan Kun?" "Saya hanya sampai SMA saja, SMA Taruna 7 tahun yang lalu," ucap Kuni. "Baik, maafkan saya sebelumnya Tuan Kun," ucap Sisel dengan canggungnya. Setelah 3 menit, Sisel langsung memberikan HP-nya pada Kuni. "Ini Tuan Kun jika tidak salah orang." Saat Kuni melihatnya, "Iya betul ini aku," gumamnya. "Sisel, bolehkah aku mencari tahu sekali lagi? Coba cari tahu namanya Kinan, 4 tahun yang lalu dengan sekolah yang sama." "Baik sebentar Tuan Kun." "Ini daftarnya Tuan Kun, ada 3 anak bernama Kinan di daftar tersebut." Sambil memperlihatkan HP-nya pada Kuni. Saat Kuni melihat namanya, dia yakin kalau itu pasti Kinan, meskipun dulu sedikit coklat, tapi sekarang dia sudah jauh lebih cantik. Mungkin karena dari segi lingkungannya, sehingga dia merias diri untuk membiasakan diri dengan lingkungan kampus. Hampir 5 menit dia memperhatikan foto Kinan, lalu dia memfotonya dan dijadikan profil wanya. "Terima kasih Cil, dan bilang ke ayahmu, setelah acara amal aku akan menyembuhkannya. Oh ya Cil, apa kamu tahu tempat orang jual jaruk perak terbaik untuk teknik akupuntur? Apa maksud Anda yang disebut peralatan rahasia itu jarum perak itu Tuan Kun?" tanya Sisel penasaran. "Ya betul Cil, hanya saja saya menginginkan jarum werak yang berkualitas tinggi. Jangan khawatirkan itu Tuan Kun, keluarga kami punya 3 kotak, Anda bisa memilihnya mau pakai yang mana. Dan terima kasih sebelumnya Tuan Kun, karena Anda mau menyembuhkan penyakit ayah saya." Dengan wajah Sisel yang berseri-seri. "Jangan salah sangka Cil, hitung-hitung aku ingin membalaskan budiku kepada acara amal keluarga Hartanto. Kalau bukan karena beasiswa yang diberikan oleh keluargamu, mungkin aku kesulitan membayar biaya sekolah," ucap Kuni merendah. "Sudah tanggung jawab kami untuk membantu yang kurang mampu Tuan Kun, mungkin ini juga takdir. Jika kita berbuat baik, maka balasannya akan baik juga," ucap Sisel. "Kalau begitu mari silahkan makan Tuan Kun." Bab 44, Kinan cemburu. Sementara Kuni makan malam bersama Sisel, Kinan yang ada di dalam kamarnya, melihat foto profil Kuni berganti membuatnya penasaran,
Saat dilihat foto itu seperti cewek tapi memiliki kulit yang agak coklat, saat dilihat lagi dengan seksama, dia langsung ingat kalau foto itu adalah dirinya semasa SMA. Melihat foto itu membuat Kinan terheran-heran dari mana Kuni mendapatkannya. Saat itu juga Kinan langsung menelpon VC pada Kuni. Saat Kuni mendengar nada deringnya dan saat dilihatnya itu Kinan, dia tidak mengangkatnya, sebaliknya dia merejeknya dan langsung mengiriminya pesan. Ada apa sayang? Aku sedang makan malam. Apa kamu sudah makan sayangku? Melihat pesan Kuni, Kinan merasa aneh, hanya makan saja tidak bisa mengangkat video call. Emang makan apa sih yang kok nggak sampai ngangkat telfaku? Sedikit jutek. Ya makan sayang, sama temanku. Pasti temennya cewek ya? Aku telf kok gak diangkat? Iya sayang, jangan cemburu ya. Hatiku tetap milikmu sayangku. Yakin hatimu milikku? Tapi gak berpikiran kalau tubuhmu milik semua orang kan yang. Jangan khawatir sayang, jiwa ragaku milik istriku seorang. Ucap Kuni meyakinkan Kinan. Milik istri siapa yang? Kemarin kita belum nikah aja udah tidur bareng. Yakin masih milik istri? Emang serba repot kalau debat eme cewek itu. Bicara romantis masih dibantah. Bicara sopan malah dibentak. Hehehe. Kuni langsung menelpon video call dan mengarahkan kameranya kepada Sisel. Cat, cat, cat. Ya halo? Siapa dia yang? Suara Kinan sedikit meninggi, karena saat mengangkat VC, bukannya wajah Kuni, tapi malah wajah wanita lain yang sedang menyantap makanannya. Dengar suaraku ya yang? Kalau kamu ketemu dia secara langsung, aku harap kamu mau mengucapkan terima kasih padanya dan keluarganya. Ucap Kuni. Emang dia siapa yang? Kenal aja nggak? Enak ya, dinner sama cewek cantik, padahal besok mau nikah. Ucap Kinan merajuk. Melihat ekspresi Kinan yang cemberut, membuat Kuni tak tahu harus berkata apa. Apalagi di depannya emang ada Sisel yang bisa dibilang kulit putihnya lebih cantik dari Kinan. Hanya saja dari bentuk tubuh, Kinan lebih berisi, itu menurut Kuni. Ya udah tidur cepat yang, jangan sampai kecapekan. Besok jam 12 aku ke rumahmu ya, kita ke gereja bareng-bareng. Tanpa menunggu balasan Kinan, Kuni langsung mematikan panggilan tersebut. Saat Kinan mengetahui udah dimatikan, dia cemberut dan langsung mengirim pesan yang mengungkapkan kekesalannya. Silakan puas-puasin makan sama cewek cantik, meskipun aku tidak secantik dia, tapi aku akan mundur jika kamu lebih memilih dia. Setelah itu HP Kinan langsung dimatikan. Kinan emosi sesaat, dan Kinan merasa sedikit hancur, baru kemarin malam dia menyerahkan semuanya. Tapi hari ini dia mendapati sesuatu yang membuatnya sakit hati. Sedang Kuni, setelah membaca pesan itu, dia mencoba menghubungi Kinan, tapi suara yang terdengar malah suara wanita lain yang tidak diharapkan oleh semua yang ingin menelpon seseorang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, cobalah beberapa saat lagi tahukan suara itu. Hehehe. Mengetahui nomor Kinan tidak aktif, Kuni menyudahi makan malamnya. Sisel maaf aku ada urusan mendadak, apa kamu mau saya antar? Tidak usah Tuan Kun. Saya bisa menyuruh sopir menjemput saya. Sebenarnya Sisel mengharapkannya, tapi melihat kondisi Kuni yang sudah punya kekasih, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Emang rumah kamu di mana, Cil? Perumahan Silver Lake, Tuan Kun? Bagus, itu searah dengan tujuanku, aku akan mengantarkanmu. Mendengar Kuni ingin mengantarnya, membuat hati Sisel merasa bahagia. Tunggu sebentar, Cil, aku akan memesan makanan untuk dibawa pulang. Tidak perlu Tuan Kun, makanannya sudah saya pesan tadi, kita tinggal ngambil saja. Mendengar itu, Kuni merasa senang karena bisa menghemat waktunya. Sisel, kamu adalah pahlawanku, dan mulai sekarang panggil saja aku Kuni. Karena panggilan Tuan tidak cocok untukku. Baik Tuan Kun, Kun, nih? Ucapnya malu-malu. Jangan khawatir, setelah ini pasti kamu akan terbiasa, baik Tuan. Kuni. Setelah itu, Kuni pergi ke Silver Lake untuk mengantar Sisel. Perumahan Silver Lake adalah perumahan terbaik nomor 1,
dan setiap rumahnya memiliki luas berkisar antara 5.000 meter persegi dan hunian terbaiknya memiliki luas 10.000 meter persegi. Hampir semua huniannya berbentuk villa, di mana untuk membeli rumah di sini setidaknya membutuhkan 250 miliar sampai 3 triliun. 10 menit kemudian, Kuni sudah berada di depan gerbang villa milik keluarga Sissel. Saat menengok sekilas, Kuni hanya sedikit takjub, karena di pikirannya sekarang masalah tentang Kinan. Kun, ini apa kamu mau mampir? Tidak sekarang, Cil. Mungkin lain kali saja, terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baik, hati-hati di jalan, Kun. Nih. Mendengar sapaan Sissel yang masih sedikit kaku, Kuni hanya melambai lalu pergi menuju Kinan. Saat sudah di depan gang Kinan, Kuni mencari tempat parkir umum. Saat melihat banyak anak-anak remaja kisaran 12 sampai 15 tahun sedang mabar, Kuni langsung menghampirinya dan berkata kepada mereka, "Hei kalian, bisakah kalian menjaga mobilku sebentar? Aku akan memberi 50.000 setiap anak." Saat menghitungnya ada sekitar 8 anak, maka Kuni langsung memberikan uang 400.000 sambil memperingatkan mereka. "Ingat jangan sampai lecet ya." Sambil menunjuk mobil yang ada di seberang jalan. Saat mereka melihatnya, mereka langsung ternganga tak percaya. Karena baru kali ini mereka melihat mobil sport secara langsung, biasanya mereka memainkannya di HP masing-masing, jadi tidak ada yang berpikiran kalau bisa melihatnya secara langsung. "Baik tuan, kami akan menjaganya, tapi hanya sampai jam 12 malam ya, karena kami akan dimarahi jika lebih dari itu." Kuni hanya mengangguk dan memberikan sebagian cemilan kepada mereka lalu pergi ke rumah Kinan. Beruntungnya rumah Kinan hanya berjarak 100 meter dari gang. Setelah di depan gang Kuni tahu kalau rumah Kinan sepi, orang tuanya keluar kota, makanya dia langsung masuk, tapi melihat pintu dikunci, Kuni langsung mengetuk pintu 3 kali. Tok tok tok. Saat mendengar ketukan pintu malam-malam, Kinan langsung menghapus air matanya dan beranjak ke depan pintu untuk membukanya. Saat membuka dan melihat Kuni, Kinan langsung menutup pintunya lagi, tapi belum sepenuhnya tertutup. Kuni langsung menahannya dan pintu pun terbuka. "Kamu, ngapain kamu kesini?" ucap Kinan ketus. "Sayang, jangan marah lagi. Aku mau menjelaskan semuanya, biar kamu gak marah lagi," ucap Kuni memelas. "Aku udah gak butuh penjelasanmu lagi. Silakan kamu pergi sekarang." Dasar betina, jika ada masalah gak mau dengar penjelasan laki-laki. Tapi pas tahu keadaan sebenarnya dari orang lain, langsung minta maaf karena gak mau dengerin sebelumnya. Hayo ngaku siapa yang sifatnya kayak Kinan. Hehehehe. Bab 45, Kerumunan TETANGGA. Tanpa mendengar ucapan Kinan, Kuni langsung masuk dan melihat ada anak perempuan sekitar umur remaja tahun sedang tidur di kasur bawah. Kuni langsung menatap Kinan dan memeluknya. Kinan pun memberontak. "Sayang, bukankah kita sudah sepakat kalau ada masalah dibicarakan terlebih dahulu? Lalu kenapa kamu sekarang jadi begini?" ucap Kuni memperingatkan Kinan. "Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Aku tahu dia lebih cantik dari aku. Jika kamu memilih dia, aku bisa apa?" ucap Kinan pelan tapi penuh dengan kesedihan. "Sayangku Kinan, dia itu orang yang ngasih kita beasiswa saat SMA. Apa kamu tidak curiga kenapa aku bisa punya foto kamu pas SMA?" Mendengar itu, Kinan langsung terdiam. Dia lalu mengusap air matanya dan menatap Kuni. "Apa kamu gak bohong sama aku?" "Enggak lah sayang, aku bicara serius. Dan lagi, aku punya kejutan untuk kamu besok jam 12 siang. "Kejutan apa?" ucap Kinan penasaran. "Ya namanya juga kejutan. Ya lihat besoklah." Sambil ingin mencium Kinan. Saat melihat Kuni mau menciumnya, Kinan menghindar dan menyeret Kuni masuk di dalam kamarnya. Kuni terkejut dengan kamar Kinan yang wangi dan juga rapi, tidak banyak barang yang tersimpan. Hanya saja pemandangan di depannya sangat kontras dengan apa yang ada di ruang tamunya. "Rapi sekali kamarmu yang wangi pula. Apa kamu menyiapkan ini untuk aku yang..." Kinan hanya mengangguk, lalu mencium Kuni sambil merangkulkan kedua tangannya di leher Kuni. Kuni pun langsung menyambutnya,
seolah-olah dia sudah tahu akan hal ini. Sejujurnya, Kinan adalah tipe wanita yang hyperseks. Sekali dia terangsang, maka dia tidak bisa membendung hasrat birahinya. Kuluman demi kuluman, sahut-menyahut antar bibir dan arangan-arangan kecil tak terasa membuat mereka berdua terlena. Bahkan dari yang awalnya ciuman berdiri, tanpa mereka duga, posisi itu sudah berubah dengan posisi di mana Kinan sudah tidur di kasurnya, dan Kuni berada di atasnya. Saling raba-meraba dengan tetap mempertahankan ciuman, tak pelak hanya dalam sekejap, 20 menit telah berlalu. Saat Kinan menarik resleting celana Kuni, dan ingin mengocoknya, Kuni langsung tersadar dan berkata padanya, "Sudahi saja sayang, besok kita akan punya waktu yang lebih leluasa lagi." "Tidak apa-apa yang, aku siap memuaskan kamu malam ini. Aku takut kehilanganmu yang, jadi aku rela jika kita terus-terusan bercinta yang penting kamu tidak ninggalin aku." Ucap Kinan memelas. Kuni tersenyum lalu mencium bibirnya lagi. "Aku tidak akan meninggalkan kamu yang, aku udah punya cukup uang untuk kehidupan kita ke depannya, jadi apalagi yang aku inginkan? Aku hanya ingin bercinta denganmu dan denganmu. Ayo keluar yang, jika lama-lama di sini aku bisa khilaf nantinya." "Gak apa-apa yang, aku udah siap melayani kamu." Ucap Kinan sambil melepaskan baju yang dipakainya. Melihat adegan itu, Kuni langsung mencegahnya dan menciumnya lagi. "Ayo makan yang, aku udah bawain makanan kamu." Ajak Kuni. Sayang, Kuni yakin gak mau nerusin? Mendengar ajakan Kinan, Kuni lagi-lagi menciumnya, mencium terus dan mencium lagi. "Besok sayangku, aku minta dipuasin besok di hotel. Bahkan aku akan menghajar kamu 12 jam non-stop, itu janjiku." Lagi-lagi mencium bibir Kinan, sedang Kinan selain menikmati kuluman Kuni, dia juga memikirkan apakah dia sanggup jika harus bercinta 12 jam. "Ayo makan yang, aku bawa makanan banyak buat kamu." Sambil menggendong Kinan ke ruang tamu, Kuni sambil menikmati bibir mereka milik Kinan. Saat makan pun tak lupa Kuni juga menyuapi dan sesekali juga menciumnya, mengambil makanan yang berserakan di sekitar mulut Kinan dengan bibirnya. Sedangkan Kinan kembali tersenyum dan bahagia, apalagi melihat tingkah Kuni yang sekalipun tak merasa jijik padanya, itu membuatnya lagi-lagi sangat bersyukur memiliki laki-laki seperti Kuni. Saat Kuni melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30, dia pamit dan lagi-lagi sambil mencium Kinan. Kali ini dia juga memenamkan wajahnya di payudara Kinan. "Besok akan kulumat habis kamu? Jadi sabar ya ah." Ucap Kuni berbicara pada gunung kembar milik Kinan. "Yakin gak mau nginap yang?" "Gak sayang, aku pulang dulu ya." "Dadah sayang, Imi Waach." "Imi Waach." Sementara Kuni menuju mobilnya, dia melihat hanya ada 3 anak yang tetap menjaganya. "Sudah kalian boleh pulang, ini aku tambahi karena mau menjaga amanah." Sambil menyodorkan uang 300.000 untuk dibagi bertiga. "Terima kasih Pak, lain kali kalau mau parkir lagi cari kami ya, rumahku nomor 2 dari Gapura itu," sambil menunjuk. "Oke beres, terima kasih." Setelah itu, dia melajukan mobilnya ke rumah dan saat tidak melihat ada tanda-tanda dari sang nenek, Kuni lalu berjalan pelan menuju kamarnya dan tidur. Pukul 5 pagi, Nek Entis bangun dan melihat sandal Kuni, dia tahu Kuni sudah pulang semalam tidak membangunkannya. Dia lalu berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, menyikat gigi lalu seperti biasa, dia keluar rumah untuk berbelanja. Saat melihat dari jendela ada banyak kerumunan orang di depan rumahnya, membuat Nek Entis sedikit bingung, karena biasanya, tukang sayurnya akan berhenti di sana jam 6 pagi, tapi ini baru jam 5, apalagi meskipun kang sayur berjualan, juga tidak seramai ini. Akhirnya dia keluar untuk melihat apa yang terjadi, sekalian dia membawa dompetnya untuk berbelanja jika itu benar tukang sayur. Saat Nek Entis sudah keluar rumah, dia lalu berjalan menuju kerumunan dan bertanya pada ibu-ibu yang paling belakang. "Esri, tukang sayurnya kok pagi-pagi udah datang? Rajin bener dia?" "Bukan Nek, itu bukan Kang Ali. Tukang sayur biasanya bernama Ali itu ada mobil bagus parkir di depan rumah nenek." Mendengar penjelasan Sri, Nek Entis langsung berdesakan untuk melihat dari dekat karena tak percaya. Saat sudah di depan,
dia tercengang dengan mobil bagus itu. Dia pun langsung pergi ke halaman rumahnya dan tidak menemukan motor Kuni. Akhirnya dia masuk dan membangunkan Kuni. Saat setengah sadar, Nenek Entis bertanya pada Kuni, "Di depan mobil siapa?" Kuni hanya menjawab pelan sekaligus melanjutkan tidurnya. "Itu mobilku, Nek." Nek Entis lebih tercengang lagi, baru beberapa hari yang lalu dia koma, dan sekarang dia memiliki mobil. Apalagi mobilnya mobil bagus dan tetangganya nggak ada yang punya seperti milik Kuni. "Kun, jangan bercanda, cepat bangun. Itu mobil siapa, Kun?" "Aduh nenek, itu mobilku. Jangan ganggu lagi, aku masih ngantuk." "Hah? Kamu serius, Kun?" "Iya nenek, nanti siang nenek dan aku naik mobil itu bersama-sama ke rumah Kinan." Nek Entis langsung ingin pingsan di tempat. Bab 46, Hari Pernikahan. Kuni mau tak mau bangun, duduk, dan menjelaskan semuanya kepada Nenek Entis. Mendengar penjelasan Kuni, Nenek Entis masih tidak percaya. "Oh ya Kun, nanti yang ikut hanya beberapa tetangga saja, bibi-bibi jauhmu tidak ada yang mau ikut." "Baiklah Nek, kalau begitu aku akan meminjam beberapa mobil untuk mereka, tidak mungkin kan mereka naik sepeda motor ke sana." "Baiklah, terserah kamu saja," ucap Nenek Entis sambil berlalu pergi. Saat Kuni melihat waktu baru jam 5:10, dia sebenarnya masih mengantuk, hanya saja tidak tahu kenapa tubuhnya seolah-olah seperti sudah tidur nyenyak dan tidak merasakan pusing akibat kekurangan tidur. Lepas itu Kuni masuk kamar mandi dan mandi. Setelah itu, dia menelpon Sisel untuk meminjam beberapa mobil sportnya. Cat, cat, cat. "Halo Tuan, Kuni ada apa?" "Maaf Sisel, bisakah saya meminjam beberapa mobil beserta sopirnya? Saya akan membayar semua biayanya." "Jangan khawatir Kuni, saya akan mengirimkannya. Tolong kamu share lokasi ya." "Terima kasih Sisel, jangan lupa jam 2 siang nanti sudah ada di sini ya." "Baik Kuni." Tak terasa saat Kuni sudah bersiap-siap, waktu sudah menunjukkan jam 12 siang, akhirnya dia mencoba menelpon Kinan untuk memberitahukan tentang mobil barunya itu. Tapi saat mencoba menelpon, berapa kali pun dicoba, tetap saja tidak aktif. Ternyata semalam setelah Kinan matikan teleponnya, lalu dia membantingnya. Saat mau dihidupin tadi malam ternyata tidak menyala, mungkin HP-nya rusak, gumam Kinan. Sedangkan Kuni merasa cemas dan ingin cepat-cepat ke sana, tapi melihat Nenek Entis yang sibuk dengan semua perbekalannya, membuat Kuni mengurungkan niatnya. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, terdengar suara klakson dari iring-iringan mobil yang disewa Kuni. Saat melihatnya, Kuni sedikit senang, karena mobil yang datang sekelas mobil BMZ dan sejenisnya. Sedang para tetangga yang mengantri untuk ikut langsung terkejut saat melihat mobil bermerek terkenal tersebut berhenti di depan mereka dan mungkin kebanyakan dari mereka baru pertama kalinya menaiki BMZ, dan pasti akan sangat senang sekali, gumam mereka. Tak berselang lama, mereka berangkat beriringan ke rumah Kinan. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 30 menit saja, apalagi jalanan juga sedikit longgar. Saat semua mobil BMZ langsung pergi ke gereja tempat resepsi pernikahan, hanya Kuni yang melajukan mobilnya ke rumah Kinan untuk menjemput mempelai wanitanya. Kali ini sudah banyak orang yang menunggu di depan gapura untuk pergi ke gereja, sedang keluarga Kinan masih di rumahnya. Kuni langsung berjalan menuju rumah Kinan dan saat di depan pintu, Kuni terkejut dengan wanita yang memakai gaun putih itu. Riasannya tidak tebal tapi cukup membuatnya lebih putih dan cantik, bahkan gaunnya itu selaras dengan wajahnya. Bodi yang padat berisi, senyumnya yang menawan saat melihat Kuni dan juga bagian yang menonjol itu, saat memakai baju khas itu semakin menantang saja batinnya. "Sayang, nunggu mobilnya sampai dulu ya," ucap Kinan. "Kamu pakai mobil aku yang? Ayo jalan," ajak Kuni. Kinan dan Kuni berjalan berartis ibu kota, di mana setiap mata yang ada hanya digunakan untuk melihat mereka berdua. Setelah sampai di depan gapura, Kinan ingin menaiki mobil keluarga dan Hatsu, sedang Kuni hanya bengong melihatnya. Melihat Kuni diam saja, Kinan lalu memanggilnya. "Yang, sini," ucap Kinan. "Itu mobil siapa, Yang?"
Mobilku yang itu. Sambil nunjuk vipernya. Kinan pun langsung turun dan melihat arah yang ditunjuk. Saat melihatnya, Kinan terpesona, hanya saja dia berpikiran kalau Kuni pasti menyewanya. Jadi reaksinya biasa-biasa saja. Setelah masuk dan dalam perjalanan, Kinan bertanya perihal mobil ini. Harga sewaannya berapa, Yang? Bagus banget soalnya. Ini hadiah dari keluarga Hartanto, Yang. Mendengar itu membuat Kinan tak percaya. Jangan bercanda, Yang. Aku tanya serius tahu. Aku nggak bercanda, sayang. Ini kejutan buat kamu. HP kamu mana, Yang? Aku telepon gak aktif. Mendengar pertanyaan Kuni, membuat Kinan terkejut. Hanya saja saat mendengar tentang HP, dia diam 1000 bahasa. Kok diem, Yang? Tanya Kuni. HP-nya udah aku banting, Yang, sampai rusak. Ya udah besok beli aja, Yang. 10 nggak apa-apa. Biar ada cadangannya kalau pas rusak karena kamu banting. Goda Kuni. Ih sayang gitu, Dak. Aku ngambek nih. Ancam Kinan. Ngambeknya nanti malam aja ya, sayang. Jangan sekarang. Hehehe. Tak lama mereka sudah sampai di gereja, sedang keluarga Kinan 5 menit setelahnya sampai. Saat Kinan melihat ada sekitar 10-14 mobil BMZ terparkir rapi, dia langsung menatap Kuni tak percaya. Apakah ini seorang mobil? Gumamnya. Ayo Yang masuk, udah jam ketiga. Ajak Kuni. Tak lupa mereka menyapa Nek Entis dan tetangga lainnya. Setelah itu mereka masuk bersama-sama. Acara resepsi berjalan sangat khidmat dan lancar. Hanya dalam 20 menit saja akhirnya mereka sah menjadi suami istri. Setelah acara selesai, kedua keluarga langsung menuju gedung acara yang telah disewa sebelumnya. Tidak banyak yang datang, hanya kerabat keluarga Kinan dan tetangga Kuni. Karena acara yang sangat mendadak, banyak kerabat dari kedua keluarga yang tidak bisa hadir, tak terkecuali kerabat Kinan yang ada di Kota Red. Dengan kata lain, ayah dan ibu Kinan sia-sia datang ke Kota Red. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam dan undangan dari kedua keluarga juga sedikit demi sedikit pulang ke rumah masing-masing. Melihat sekitar yang tinggal beberapa orang saja, membuat Kinan dan Kuni pamit untuk bulan madu. Sedang Nenek Entis dan yang lain merasa bahagia, karena acara berjalan lancar sampai akhir. Saat semua orang mendengar Kuni dan Kinan ingin bulan madu, mereka semua sangat bersemangat. Hanya saja saat Kuni melihat wajah Mei, dia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia mendekat pada Mei dan membisikkan sesuatu padanya. Ibu jangan khawatir, saya dan Kinan sudah berjanji akan bermain 12 jam malam ini. Mendengar ucapan Kuni, membuat Mei langsung terbelalak. Saat dia ingin berteriak, tiba-tiba budi suaminya langsung bertanya padanya. Ada apa, Bu? Mei langsung tersenyum sambil berkata pada Budi. Gak apa-apa, Pak. Kinan menyuruh Kuni untuk tidak khawatir tentangnya sekarang. Bohong lagi nih, Mei. Pak Bu, Nek. Kami pamit ya. Kami akan pulang seminggu kemudian. Dadah semuanya. Lalu Kuni meluncur menuju Hotel MEWANG di Jalan Provinsi. Sedang Kinan sedang memikirkan perkataan Kuni yang sampai 12 jam itu. Memikirkan itu, membuatnya tak sanggup menahannya. Sayang Kun, mainnya pelan-pelan saja ya ah. Kan waktunya juga lama. Seminggu.